si bola, si bocah petualang, kuat kakinya seperti kaki kijang. Hap 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 hap, lompat maju menerjang, sembunyi di semak ilalang. Petualangan ini akan mengajak kita melihat bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan bisa tumbuh harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nur Alika Leria Putri dengan NIM 25070266037. Sekarang lagi berada di Kelurahan Lokbahu, Kota Samarinda. Jadi sekarang saya berada di sebuah kebun yang menjadi sumber harapan bagi masyarakat. Kebun ini bukan hanya sekadar untuk menanam tanaman atau merawat tanaman, tetapi juga kebun ini memiliki nilai sosial, nilai budaya, serta peran ekologis yang membantu kehidupan masyarakat di Kelurahan Lokbahu, Kota Samarinda. Kebun ini milik salah satu tokoh lokal, yaitu mantan lurah Kelurahan Lokbahu dan mantan camat Kecamatan Sungai Kunjang. Kira-kira ada tanaman apa saja ya di kebun ini? Mari kita lihat. Di kebun ini terdapat berbagai jenis tanaman sayur mayur dan buah-buahan seperti buah nangka, jeruk nipis, buah pinang, kelabu, buah kelapa, singkong, pisang, daun sop, daun katu, dan masih banyak lagi. Kebun ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi pangan, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara pengelola dan masyarakat. Sejak 2 tahun berdiri, setiap sudut kebun ini menyimpan cerita tentang kerja keras, kesabaran, dan kepedulian. Selanjutnya, mari kita berbincang-bincang dengan pemilik kebun. Jadi ini kalau misalnya pas habis panen dikelola terus didistribusikannya ke bagian mana aja, Pak? Ke penjual sayur di sekitaran Lokbahu aja. Oh, sekitaran. Artinya belum sampai ke luar Lokbahu belum, karena skopnya kan kecil aja. Ini masyarakatnya justru sangat excited banget ya. Alhamdulillah. Gembira. Jadi banyak keluarga yang kadang datang ke sini buat Ada. langsung metik langsung baru Ada. beli langsung gitu. Langsung petik sendiri langsung juga ada. Kemudian beli di sini juga ada. Ada. Cuma yang nggak hari-hari, tempo-tempo ada. Kalau ada suka bercocok tanam Ya. dulu atau Ya saya itu waktu masih dinas juga memang sudah menyukai pertanian, menyukai. Jadi begitu udah pensiun ya sudah terjun ke pertanian aja. menikmati. Ya alhamdulillah, menikmati. Keberadaan kebun ini membawa dampak sosial yang nyata bagi masyarakat Kelurahan Lokbahu. Hasil panen dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, sehingga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan harian tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Masyarakat yang ingin membeli hasil panen dapat langsung memetik kebutuhan pangan yang diperlukan. Sistem memetik sendiri memberikan rasa kepercayaan dan kedekatan antara pengelola dan pembeli, dan memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Ada pembelinya, ada langganan sudah. Jadi kami tinggal manen aja. Diikat, bawa ke pemasaran. Ini pembeli sudah ada langganan tetap. Selain itu, kebun ini juga menjadi penopang ekonomi bagi pedagang kaki lima. Banyak pedagang membeli hasil kebun untuk dijual kembali, sehingga rantai ekonomi lokal tetap berputar di lingkungan sekitar. Dengan demikian, hal ini menciptakan kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat yang mempertemukan nilai usaha, kejujuran, dan kebersamaan. Apa yang awalnya hanya sebuah kebun, kini menjadi pemicu tumbuhnya budaya baru di tengah masyarakat Lokbahu. Warga mulai tergerak untuk menanam sendiri di pekarangan rumah mereka, dari tomat, cabai, hingga jagung serta tanaman hias lainnya. Pekarangan yang sebelumnya kosong kini menjadi ruang produktif. Nilai budaya gotong royong, kemandirian, dan kepedulian terhadap lingkungan tumbuh secara alami. Budaya menanam juga mempererat hubungan antar warga. Mereka saling bertukar bibit, berbagi hasil panen, dan bertukar pengalaman cara merawat tanaman. Budaya menanam kembali hidup sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan hanya sekedar aktivitas sesaat.
Lalu, dari sisi ekologis, kebun ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan tanaman hijau membantu meningkatkan kualitas udara, menjaga kelembapan tanah, dan mengurangi suhu panas di sekitar pemukiman. Pemanfaatan lahan secara produktif mencegah lahan menjadi terbengkalai. Keanekaragaman tanaman menciptakan ekosistem kecil di sekitar kebun ini. Selain menjaga lingkungan secara langsung, kebiasaan menanam juga membantu masyarakat lebih menghargai alam. Warga menjadi lebih peka terhadap musim, kondisi tanah, dan kebutuhan tanaman. Kesadaran ekologis ini tumbuh dari pengalaman, bukan sekedar teori. Sehingga alam dan manusia hidup berdampingan secara seimbang. Refleksi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan berbasis komunitas mampu menciptakan ketahanan pangan dan memperkuat nilai sosial. Lalu rekomendasinya, model kebun seperti ini dapat dikembangkan di wilayah lain dengan dukungan masyarakat serta pemerintah setempat. Edukasi tentang menanam dan menjaga lingkungan perlu terus dilakukan agar keberlanjutan tetap terjaga. Dari kebun sederhana di Lok Bahu, kita belajar bahwa menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Kebun ini memberi manfaat sosial melalui pangan terjangkau, menumbuhkan budaya menanam, dan menjaga keseimbangan ekologis lingkungan sekitar. Dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya.